Jadi kisah nyata kali ini dari keluarganya Mas Adi ya, dimana Mas Adi itu dia baru dikatakan baru nikah ya sama istrinya. Istrinya itu di kota A, sedangkan Mas Adi itu di kota B. Tapi setiap seminggu sekali itu, seminggu 2 kali lah, tiap weekend itu Mas Adi itu selalu pulang ke rumahnya. Dimana kalau misalkan pulang ke rumahnya itu lumayan kah jarak antara kota A kota B itu memakan waktu 3 jam ya. Karena emang tiap hari itu tidak ada kendala ya, karena emang kebetulan Mas Adi itu tuh emang nggak percaya sama yang gaib-gaib, nggak percaya sama tahayu juga. Dan kemudian emang kalau misalkan pulang pun itu biasanya itu siang-siang nih, siang-siang, dimana nggak pernah malam. Suatu waktu karena emang kerjanya itu mendesak banget ya, karena emang udah kangen juga ke istrinya, akhirnya di weekend di hari Sabtu itu beliau itu bisa pulang nih jam 1 itu, dan telepon ke istrinya, katanya mami hari ini Abi pulang ya, pulang karena emang kebetulan kerjanya beres juga malam, kemungkinan jam 1 malam baru pulang. Sebetulnya kalau misalkan istrinya pun bilang gitu ya ke Mas Adi itu, gak apa-apa Mas, pagi aja pulangnya karena kan udah terlalu malam, karena emang udah kangen banget ya ke istrinya juga, malam lah kan emang pengantin baru juga ya. Akhirnya bismillah lah ya pulang. Cuman istrinya pun bilang ke Mas Adi kalau misalkan mau berangkat itu telepon gitu ya. Akhirnya kan ditelepon lah berangkat lah ya, bismillah jam 1, karena emang si Mas Adi ini orangnya gak percayaan kan. Kemudian berangkat lah ya bismillah, karena emang jarak ke kota A kota B itu perlu waktu 3 jam lah. Berarti kalau misalkan jam 1 berangkat, jam 1 malam berangkat, otomatis kan jam 4 itu pulang ya, pulang nyampainya ya di dalam perjalanan. Karena emang kan biasanya pakai jalur alternatif ya, dimana jalur alternatif kota A ke kota B itu biasanya cuman di pinggirnya itu sawah sama sungai. Itu kan kalau misalkan siang-siang nggak apa-apa. Nah ini Mas Adi pulang-pulang itu jam 1 malam teman-teman. Nah, bayangin kan jam 1 malam itu otomatis kan tidak ada kendaraan apapun, pokoknya sepi gitu ya, sunyi dan sepi gitu ya teman-teman. Dan di situ Mas Adi pun yang awal mulanya nggak percaya kayak gitu, mulai hatinya pun deg-degan gitu ya. Bismillah lah ya, zikrullah, karena emang bener-bener sepi. Di dalam perjalanan pun cuman jalannya itu lurus gitu, nggak berbelok, nggak ada persimpangan. Nah di sini mulai ada kejanggalan-kejanggalan, dimana di dalam perjalanan pun yang setelah 30 menit dari kota B gitu ya menuju ke kota A, nah mulai hujan rintik-rintik. Mungkin karena positif thinking ya, karena emang cuacanya juga lagi nggak bagus, kata Mas Adi. Ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan aja perjalanan. Nah tidak lama kemudian turunlah kabut. Di situ kok tumben-tumbenan kabut. Biasanya kan suka nggak ada kabut ya untuk daerah tersebut ya. Kemudian ya udah tetap positif thinking. Nah sampai beberapa lama kok nggak ada kendaraan yang lewat, nggak ada kehidupan sama sekali, bener-bener itu kosong melompong. Cuman kendaraan Mas Adi aja gitu, motornya cuman gitu. Pikir lama-lama mulai bingung kan Mas Adi, kok kan jalannya kan udah hatam banget lah ya, perjalanan antara kota B ke kota A itu jalannya bagus, tiba-tiba dong sejalannya itu jadi tanah. Yang nggak masuk akal Mas Adi tuh, loh kok apakah emang gara-gara kabut tadi, apakah aku salah belok. Cuman kalau dipikir-pikir Mas Adi itu udah sering gitu ngelewat jalan alternatif ini, dan emang jalannya itu lurus dan gak ada berbelok-belok teman-teman, semuanya full aspal. Tiba-tiba ini jalannya masuk jadi ke tanah, gak habis pikir ya, terus ke tanah. Kemudian ada pohon besar juga, bingung kan kenapa ini ada pohon besar kayak gitu ya, masuk aja ya. Kalau tak lama masuk ke pohon besar itu, tibalah ada perkampungan. Mulai seneng kan si Mas Adi itu, seneng meskipun dalam pikirannya pun serba bingung loh, padahal nggak ada perkampungan sebelumnya. Tapi karena emang udah terlalu takut gitu ya, emang udah suasananya mencekam juga, kemudian positif pikir ada perkampungan. Tapi yang anehnya juga perkampungannya itu masih pakai cempor yang obor-obor kayak gitu. Tambah lagi rumah-rumahnya itu masih rumah-rumah zaman dulu. Kan bingung ya, di era modern sekarang kan udah jarang ya, udah serba full listrik ya. Tapi tetap positif thinking. Sini lihat kok sepi banget, sampai akhirnya makin kesana perkampungan itu makin gelap gulita, nggak ada apa-apa. Kemudian memutuskan Mas Adi itu memasukkan barang-barangnya, karena kan hujannya semakin rintik-rintik ya, pakai jas hujan semuanya. Bingung juga ini arah kemana. Lihat HP mau menghubungi gitu pakai Google Maps juga, loh kok HP cuma 4% lagi, padahal tadi sebelumnya berangkat itu full baterainya itu 100% teman-teman. Kan kita jadi bingung ya kayak gitu. Udah semakin bingung aja ya Mas Adi, kenapa baterai lowbat, mana hujan rintik-rintik, makin bingung lagi.
ditambah lagi semakin gelap gulita. Jadi cuman kegelapannya itu benar-benar gak masuk akal loh. Semuanya gelap dan cuman ada motor Mas Adi sama suara motornya aja, sama lampu dari motornya itu aja yang menerangi. Kemudian ada suara gamelan. Yang habis pikir ada suara gamelan. Mungkin karena emang sebelumnya Mas Adi itu gak percaya sama hal-hal mistis, akhirnya dengerin ya, oh gamelan. Mas Adi ini malah melaju ke arah yang gamelan itu. Kemudian jalan 5 menit ada yang nepuk. Sota kan kaget ya, kok ada yang nepuk, bingung, ada kakek-kakek, pas dilihat ada kakek ngapain, kaget kan, udah ada di sini. Kebingungannya itu belum terkoneksi sepenuhnya, dia langsung berhentiin motor. Kemudian kakek itu nanya, mau kemana Mas, katanya gitu ke Mas Adi. Dia bilang, saya mau cari jalan pulang. Di sini kan bingung si kakek Mbah ini, dia tanya itu diam. Kemudian dia bilang, Mas bukan dari sini ya, kayak gitu. Mas Adi pun bilang kan, karena emang bukan dari arah sini ya, dia itu mau ketemu sama istri dan anaknya yang di kota A, karena emang Mas Adi itu kerjanya di kota B. Nah si aki-aki ini ini juga bilang, ya udah Mas, ke rumah saya aja dulu. Nah agak habis pikir, nah sebelumnya itu kan gak ada rumah ya, tapi tiba-tiba di sisinya itu ada rumah si kakek. Karena emang udah kecapean juga, udah benar-benar letih juga, akhirnya ikut aja si kakek. Nah di rumah si kakek itu benar-benar sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada perabotan apapun. Kemudian duduk aja di ruang tamu si kakek itu. Kemudian disuguhilah minuman sama singkong, dimakan lah otomatis ya, karena emang udah disuguhi ya sebagai tamu, diminum lah sama Mas Adi teh. Si kakek bilang, Mas ada perlu apa kesini? Bingung ya si Mas Adi itu kan bingung. Saya nggak ada perlu apa-apa ke sini, saya tersesat. Tadi itu harusnya kan saya sering lewat jalan sini, tapi ini jadi masuk ke perkampungan gitu jadi gimana ini mau keluar dari perkampungan ini, sedangkan bingung gitu. Baterai pun nggak bisa dihubungi, si kakek pun masih bingung dan ngelihat gitu ya si Mas Adi. Si kakek ini pun nanya, Mas ngelakuin puasa apa? Nanya gitu ya si kakek itu kan makin bingung kan Mas Adi, saya nggak puasa apa, nggak ada maksud apa ke sini. Nah bingung kan si kakeknya bilang, loh Mas, kalau misalkan nggak ada perlu apa-apa, kenapa ke sini gitu, ke desa ini kayak gitu? Mas bukan makhluk sini kayak gitu kan. Langsung sontak kaget ya si Mas Adi itu, udah mulai belepotan juga ngomong, udah semakin terkoneksi gitu ya segala kebingungannya. Jadi selama ini jangan-jangan si Mas Adi itu benar tersesat ke alam gaib guys, ke desa gaib. Akhirnya kan minta pertolongan ya ke si kakek itu, gimana saya bisa keluar dari sini? Si kakek itu sambil tersenyum bilang, Mas untung saya menempuh emas, kalau emas terus ngikutin arah gamelan, Mas tidak akan bisa ketemu sama istri dan anaknya. Bayangin teman-teman, digituin sama kakek-kakek. Dan si kakek itu emang merupakan baik ya, karena emang membantu si Mas Adi ini gitu untuk keluar. Dan akhirnya si Mas Adi pun belak-belakan, saya nggak ingin ilmu apa-apa, karena kan memang tahu juga ya, saya nggak puasa apa-apa, saya hanya ingin keluar dari sini, ingin ketemu sama anak istrinya kayak gitu ya. Kebetulan kan emang istrinya itu masih mengandung gitu, saya ingin ketemu sama istri saya gitu. Ke si kakeknya itu, apakah bisa keluar dari sini? Nah si kakek itu akhirnya membantu ngeluarin suatu batu hitam, dikasihin ke Mas Adi. Ini simpan, dan kemudian Mas keluar dengan arah putar balik sesuai dengan jalur yang Mas tadi masuk kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan ada yang manggil-manggil, ada yang apa, itu jangan dihiraukan, terus aja lurus. Akhirnya kan karena emang ingin segera pulang dari kampung itu ya, akhirnya si Mas Adi pun manggut gitu ya, ngegih ke si kakeknya dan sambil pamitan gitu si kakeknya bahwa emang makasih gitu ya. Sebelum berpamitan si Mas Adi itu lihat gitu, menarik si kakeknya tersenyum dan sambil mengamati gitu ya. Akhirnya pulanglah bismillah sambil zikrullah, karena emang dari si kakeknya itu pun harus selalu zikrullah gitu ya. Kemudian lurus zikrullah sambil, nah yang bingungnya ini yang kejadian kedua, yang awalnya si rumah-rumah yang tadi Mas Adi lihat itu sebatas tutup dan sepi, ini tiba-tiba di rumah yang pertama itu kebuka pintunya itu dan wangi banget, wangi semerbak melati ya. Kok bingung, tadi nggak ada. Kemudian di yang rumah kedua itu pun terbuka guys, ada banyak anak-anak bermain. Di rumah ketiga itu ada nenek-nenek yang benar-benar tragis gitu ya, ada teriakan. Nah di rumah keempat yang warga yang biasanya itu lebih ngeri lagi, ada
ada kaki raksasa guys. Itu kan semakin kaget ya, takut. Akhirnya karena Zikrullah pokoknya ingat pepatah si kakek yang tadi, pokoknya kalau ada yang manggil itu jangan didengerin, terus aja terus, pokoknya fokus terus. Dan akhirnya alhamdulillah keluar, ketemu lagi yang si pohon besar itu, dan kemudian baru nyadar, oh ini pohon yang tadi, portal yang tadi saya lewati. Alhamdulillah lurus aja, kemudian lurus, tak lama juga kabut turun lagi guys. Makin takut kan, karena difokus, akhirnya alhamdulillah Mas Adi pun yang awalnya jalan-jalan tanah lagi kembali ke jalan aspal. Alhamdulillah kan di situ udah, ya Allah alhamdulillah akhirnya aku kembali lagi ke jalan yang dilalui yang benar kayak gitu ya. Karena emang yang awalnya itu si Mas Adi nggak percaya, akhirnya percaya, dan kemudian ngedengarlah suara azan. Alhamdulillah, pas kemudian ada masjid, kemudian belum sempat sholat masjid dan ketiduran. Akhirnya si Mas Adi pun terakhir ingatannya itu di situ ada masjid, dia ketiduran, dan ternyata ditemuin lah sama warga di kota bayangin teman-teman, jaraknya kan gak make sense jauhnya. Ternyata kemudian dicari-carilah, karena kan emang dihubungi ke Kapolsek juga ya, karena emang kayak mungkin warga-warga sekitar kota menyangkanya ini korban pembegalan, tapi cuman ada yang satu orang bisa yang benar-benar bahwa emang si Mas Adi ini tuh bukan korban kecelakaan ataupun korban jambret atau apa, melainkan dia dia masuk itu ke desa gaib teman-teman. Akhirnya pihak keluarga pun menemui Mas Adi, termasuk istrinya juga, dan emang di situ kayak Mas Adi itu kayak linglung loh. Cuma ditanya itu cuman makasih Mbah, makasih ke, kan istrinya pun sontak nanya ya, pakai badan Mbah siapa kayak gitu kan, karena emang ternyata si Mas Adi itu udah hilang 4 hari guys, bayangin. Yang dimana kan tadi itu pulang dari kerjaannya itu jam 1 malam, yang harusnya itu tiba di kota A itu jam 4, tapi ternyata selama 4 hari udah hilang kayak gitu teman-teman. Dan selama itu pun akhirnya istrinya pun tetap positif thinking, karena udah ada ya, udah ketemu, yang penting kan suaminya selamat kayak gitu ya. Kemudian pas di rumah pun orang-orang tuanya pun juga menanyakan kayak nggak nyambung. Mas Adi itu cuman bilang ini apa namanya, makasih Mbah, terima kasih Mbah, kayak gitu kan. Jadi bingung ya. Akhirnya kan pihak keluarga pun manggil yang bisa kayak itu, dan katanya pihak keluarga pun bukan menyarankan ya, bahwa emang si Mas Adi itu nyimpen batu pemberian si kakek, dimana kan emang yang datang ke kota desa gaib itu rata-rata yang kalau misalkan yang ingin bersekutu dengan jin kayak gitu teman-teman. Dan makanya si kakek itu kan bilang ke Mas Adi, mau ngapain ke sini, ada perlu apa, mau puasa apa kayak gitu. Dan sebelum flashback si Mas Adi itu udah sembuh kayak gitu, sebelum sembuh, dan ternyata emang si keluarganya pun digangguin, kayak misalkan jam 12 itu suka ada yang ngetok jendelanya, ketok jendela rumahnya, pas dibuka nggak ada. Kemudian istrinya pun ngelihat Mas Adi lagi di tengah rumah, kayak bermain gitu ya sama keponakan. Ternyata pas di kamar lihat suaminya ada di kamar. Nah istrinya pun bingung ya, tadi yang di tengah rumah itu siapa? Dan banyak keganjilan sehabis Mas Adi itu dari desa gaib kayak gitu ya, karena emang si Mas Adi itu ngebawa batu yang dari si kakek. Ternyata si batu itu pun emang kalau misalkan Mas Adi mau itu jadi bisa kayak portal menuju dimensi sana. Cuman kan Mas Adi cuma nggak mau gitu ya. Akhirnya karena ada orang bisa, kemudian si batu itu pun dibalikan lagi guys, karena emang si Mas Adi pun ketemu lagi si kakeknya di dalam mimpi. Kalau misalkan si kakeknya itu bertua bahwa emang batu itu bukan dari dunianya, bahwa kalau misalkan kamu nggak mau, kamu harus kembaliin lagi batunya ini ke desa A lah ya, karena emang nggak mau disebutin ya, harus ke desa A kemudian dikuburkan. Akhirnya dibawalah sama yang bisa itu juga ke desa itu, kemudian dan emang baru Mas Adi itu ternyata di desa itu pun ada pohon yang gede kayak gitu, portal guys. Dan kemudian karena udah mulai ya yang bisa itu, kemudian akhirnya si batu itu pun dikuburkan berdasarkan instruksi yang ada di mimpi dan sama orang yang bisa ini. Udah itu kemudian si yang bisa pun bilang ke Mas Adi bahwa kamu mah beruntung bisa keluar dari desa ini kayak gitu, karena emang diselamatkan juga sama kakek-kakek. Nah akhirnya ada kuburan yang di pagar-pagar itu, ternyata yang kuburan pagar-pagar itu namanya yang atas nama si kakek yang nyelamatin itu teman-teman. Berarti kan emang yang si kakek-kakek itu bukan manusia kan teman-teman kayak gitu. Di situ mulai alhamdulillah gitu ya si Mas Adi, karena emang bisa keluar dari
alam kayak gitu ya, desa gaib kayak gitu. Jadi sampai di sini lah ya teman-teman cerita serem kali ini. Gimana? Serem nggak? Karena emang cerita serem ini berdasarkan kisah nyata. Bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar ya, nanti aku bacain. Seperti cerita serem Mas Adi ini yang masuk ke desa gaib gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau share video. Bye bye.